Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk sehubungan dengan belum adanya respon pengisian rapot P5, maka hari ini saya coba untuk memberikan tutorial singkat ya untuk mengisi rapot P5. Nah, caranya klik link yang sudah saya berikan di grup ya Bapak Ibu ya, tinggal diklik saja, kemudian akan menuju ke rapot P5. Nah, rapot P5 ini berbentuk spreadsheet, jadi tidak perlu disimpan ya Bapak Ibu ya, tetapi cara pengerjaannya harus terhubung dengan internet. Langsung saja, maka akan ditampilkan rapot project 1, kemudian di bawahnya project 2, dan jadi untuk project 1 misalkan nama projectnya pengolahan sampah plastik. Kemudian diisikan di sini ya Bapak Ibu ya, secara manual ya. Deskripsi singkatnya misalkan project ini adalah project pertama kelas 1, diharapkan siswa mampu mengetahui dan mempraktekkan bagaimana mengolah limbah sampah plastik. Misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan ya. Kemudian Bapak Ibu di sini tinggal memilih dimensinya, misalkan anggap saja bergotong royong misalkan. Kemudian di sini elemen profilnya, misalkan kalau bergotong royong itu kan ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi, misalkan berbagi. Nah ini misalkan saja ya. Kemudian sub elemennya tinggal klik saja Bapak Ibu. Jadi sub elemennya kolaborasi. Kolaborasi itu ada apa saja? Ada kerjasama, ada komunikasi, ada saling ketergantungan, koordinasi sosial. Nah misalkan kolaborasi kerjasama, diklik, kemudian akan muncul secara otomatis di target pencapaiannya. Jadi ini hampir semuanya itu sudah full otomatis ya Bapak Ibu ya, kecuali untuk catatan prosesnya termasuk juga sudah otomatis, tetapi jika tidak sesuai Bapak Ibu bisa menggantinya secara manual. Kemudian kita lanjutkan ya, misalkan di sini biar cepat saja ya, misalkan mandiri. Kemudian kita pilih di sini kalau yang mandiri apa. Nah, yang mandiri ini kan pemahaman regulasi diri, misalkan ini kita klik. Kemudian di sini pemahaman dan situasi diri. Kemudian sub elemennya. Nah, misalkan mengenali kualitas ya, misalkan ini, maka secara otomatis ini akan muncul Bapak Ibu. Kemudian mandiri, kemudian apa? Benaral krisis. Kemudian ini nomor berapa ini? Nomor 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita cari di sini nomor 5, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, refleksi. Misalkan ini kita pilih yang refleksi. Misalkan apa? Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kita klik. Maka akan muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian project 2 sama saja. Project 2 misalkan jajanan lokal. Kemudian isikan secara manual di sini.
misalkan project ini adalah project kedua, diharapkan siswa dapat mengolah sendiri jajanan lokal. Ini hanya misalkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian dimensinya apa? Dimensinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan yang mana? Misalkan bergotong royong. Kemudian bergotong royong itu apa? Di sini kolaborasi apa kepedulian apa berbagi, misalkan seperti itu. Jadi semua menu ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu ya. Tinggal hanya pilih saja, diklik gitu aja. Misalkan ini berbagi, ini hanya misalkan saja ya, kita ya misalkan apa ini di sini berbagi kita klik, kemudian ini akan muncul secara otomatis. Kemudian yang ini misalkan kreatif nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini nomor 6, kita cari kreatif. Ini misalnya menghasilkan gagasan, menghasilkan karya, memiliki keluasan. Kita pikir yang ini. Nomor 4-nya kita pilih saja. Misalkan yang ini, maka akan muncul secara otomatis di sini. Nah, ini misalkan bernalar kritis ya. Misalkan ini mandiri 1, 2, 3, 4, nomor 4 ya. Kita mandiri, kemudian kita cari nomor 4 di sini. Mandiri apa? Regulasi diri. Nomor 4 ya, regulasi diri. Kita cari di sini. Nah, ini regulasi emosi atau penetapan tujuan, menunjukkan inisiatif, mengembangkan. Kita pilih saja, misalkan yang ini kita pilih. Maka secara otomatis ini akan muncul. Nah, setelah mengisi ini semua, ini Bapak Ibu, ini yang fase A ya. Nanti ini untuk kelas 1 dulu ya. Tapi tutorial ini sama, bisa digunakan dari fase A sampai fase C. Kemudian Bapak Ibu bisa menggeser di sini, kemudian mengisi. Misalkan ini bergotong royong, sub elemennya pilih. Apa belum berkembang, mulai berkembang, atau sudah berkembang, tinggal pilih saja. Misalkan ini BSH ya, kita klik 1, kemudian kita klik 2, kemudian ini sub elemen 3, kita klik saja. Kemudian yang mandiri, maka dia terdiri dari sub elemen 1, sub elemen 2, sub elemen 3. Tinggal pilih saja Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Kemudian ini pilih misalkan ini, maka secara otomatis nanti akan terbaca mana yang lebih banyak. Nah, kita contohkan satu saja ya Bapak Ibu ya. Maka kita akan lihat di print rapotnya. Jadi kita klik yang sebelah sini ya, kita klik, kemudian kita P5 print project 1 atau 2. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau terlalu besar kita kecilkan dulu, 80 misalnya. Nah, ini otomatis kalau ini diklik nomor 1, maka ini akan menuju ke siswa nomor 1. Maka yang tadi kita isi di P5 itu akan nge-link di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah terisi semua, termasuk pengisian elemennya sudah terisi semua.
Kemudian catatan prosesnya juga sudah terisi secara otomatis. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengisi secara manual, maka bisa diketikkan di sini. Misalkan tidak sesuai, bisa diketikkan di sini. Atau di sini ya. Maaf, di sini. Catatan proses ini, kemudian catatan proses project 2. Ini bisa manual ya, bisa diisikan manual catatan prosesnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tutorial singkat saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.